Selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seraduta Simamora dengan NIM G1D1222197 dari kelas 3D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 pada tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan dari anggaran pemerintah dan masyarakat. Adanya sektor pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan kesehatan sangat mempengaruhi perhitungan total biaya kesehatan pada suatu negara. Total biaya dari sektor pemerintah tidak dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemakai jasa, tapi dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atau expense untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Fungsi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, penggalian dana. A. Penggalian dana dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman, serta berbagai sumber lainnya. Sumber dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private partnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya seperti keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam upaya bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif, yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat. Contohnya, dana sosial keagamaan. B. Penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP, berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya akan berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Yang kedua, pengalokasian dana. A. Alokasi dana dari pemerintah, yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintahan untuk UKM dan UKP. Dilakukan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja, baik pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya. B. Alokasi dana dari masyarakat, yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan, sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib ataupun sukarela. Yang ketiga, pembelanjaan. A. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private partnership digunakan untuk membiayai UKM. B. Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. Dan yang terakhir, pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Adapun syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan, yang pertama jumlah, di mana syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Kedua, penyebaran berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, maka akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Ketiga, pemanfaatan, di mana jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi tidak pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan syarat pokok. Yang pertama, melakukan peningkatan efektivitas, di mana peningkatan efektivitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana, di mana alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan suatu penyakit. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang dilakukan untuk peningkatan efisiensi ini antara lain standar minimal pelayanan,
untuk menghindari pemborosan serta dapat dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu pelayanan. Ada dua macam standar minimal yang sering digunakan. Satu, standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit, dan standar minimal laboratorium. Dua, standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial. B. Kerjasama. Bentuk lain untuk meningkatkan efisiensi yaitu memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai pelayanan kesehatan. Ada dua kerjasama yang dapat dilakukan. Yang pertama, kerjasama institusi, di mana sepakat secara bersama-sama membeli peralatan kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihemat dana yang tersedia serta dapat menghindari penggunaan peralatan yang rendah dan dengan demikian efisiensi juga akan meningkat. Yang kedua, adanya kerjasama sistem, di mana sistem rujukan yakni adanya hubungan kerjasama timbal balik antar satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya. Adapun berbagai permasalahan dalam pembiayaan kesehatan yang sering terjadi yang pertama karena kekurangan dana, di mana ini terjadi karena dana yang disediakan untuk pelayanan kesehatan tidak memadai, karena pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan masih kurang atau kurang diprioritaskan. Misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total anggaran belanja di dalam satu tahun. Yang kedua, tingkat inflasi. Biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, karena apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka akan mempengaruhi biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Ketiga, kemajuan ilmu dan teknologi. Karena kemajuan ilmu teknologi terhadap pelayanan kesehatan, maka meningkatkan biaya kesehatan untuk menggunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Keempat, pengelolaan dana yang kurang baik. Para pengelola belum dapat mengelola dana dengan baik, serta penyebaran dan pemanfaatan dana belum begitu sempurna. Kelima, pemanfaatan dana yang kurang tepat. Keenam, penyebaran dana tidak sesuai. Adapun beberapa upaya dalam pengendalian pembiayaan kesehatan yang dapat dilakukan seperti memperbaiki penyebaran, di mana pemanfaatan dan pengelolaan dana serta mengendalikan biaya kesehatan. Yang kedua, upaya pengendalian biaya kesehatan dapat dilakukan melalui intervensi pada sisi demand atau peserta asuransi, sisi supply atau penyedia layanan kesehatan or providers, atau kedua-duanya. Intervensi pada sisi demand dapat dilakukan dengan menerapkan iur biaya atau cost sharing, di mana cost sharing ini berguna untuk menciptakan penggunaan pelayanan kesehatan yang optimal, tidak berlebih dan tidak kurang dengan mencegah terjadinya pemakaian layanan yang berlebih dan sesungguhnya tidak diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, di mana yang pertama economic efficiency, disebut juga dengan penggunaan input yang biayanya rendah. Kedua, technical inefficiency, menghilangkan pemborosan yang bersifat teknis akibat dari kombinasi sumber daya yang tidak sesuai. Yang ketiga, scale efficiency, efisiensi yang berkaitan dengan besarnya investasi yang sangat rawan untuk terjadinya inflasi. Selanjutnya, mengembangkan kesadaran akan biaya, intervensi teknis. Mencari peluang untuk menghemat pengeluaran, yaitu dengan melakukan cost analysis, di mana hal ini terjadi karena masalah analisis biaya adalah perhitungan unit cost yang merupakan kebutuhan bagi rumah sakit yang berguna untuk penentuan tarif, analisis efisiensi, perencanaan anggaran rumah sakit, analisis break even. Dan yang terakhir adanya standarisasi pelayanan, di mana standarisasi pelayanan ini secara medis dan standarisasi pelayanan administratif merupakan suatu bagian yang penting dari pengendalian biaya atau cost containment, cost effectiveness, dan quality control. Tanpa standar yang jelas, akan sulit dalam memprediksi dan mengendalikan biaya. Artinya, adanya ketidakpastian akan semakin besar karena sifat dari pelayanan kesehatan adalah kebutuhan yang tidak diprogramkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.